Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Bobi Agustin, mahasiswi Sultan Ageng Yasa dari jurusan Akuntansi S1 dengan nomor induk mahasiswa 55552200091. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analysis of conflict atau konflik analisis yang bersumber dari buku teori akuntansi karya William Scott. Agensi teori. Menurut Ihsan, tahun 2013, dalam teori keagenan terjadi suatu kontrak antara satu atau lebih orang sebagai prinsipal dan juga ada yang memerintah orang lain sebagai agent. Nah, untuk melakukan suatu jasa dan membuat keputusan yang terbaik untuk prinsipal. Teori agensi ini menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu manajemen sebagai agen dan juga pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal. Namun jika memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang telah direncanakan oleh prinsipal. Nah, agensi teori dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Nah, asumsi tentang sifat manusia sendiri menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri. Sedangkan untuk asumsi tentang karbon keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya symmetric information antara prinsipal dan juga agent. Yang ketiga adalah asumsi tentang informasi, di mana bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Selanjutnya adalah kontrak keagenan antara pemilik dan juga manajer. Nah, pemilik dapat menolak untuk mempekerjakan seorang manajer, tetapi di dalam pemikiran manajer yang rasional akan mempertimbangkan juga gaji rasional lainnya. Akibatnya, pemilik bisa menjalankan perusahaannya sendiri. Namun, hal ini tidak mungkin karena menjalankan sebuah perusahaan adalah tugas yang kompleks dan spesifik di mana pemilik sendiri mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi pemilik memiliki berbagai macam pilihan yang dapat dipertimbangkan. Berikut di bawah ini ada beberapa cara untuk mengatasi konflik moral hazard dan juga konflik kepentingan antar antara pemilik dan juga manajer. Yang pertama, pemilik menyewakan perusahaan kepada manajer. Dan jika alternatif ini dipilih, maka pemilik akan meminta pembayaran hasil usaha, misalnya seperti sewa dari manajer dalam jumlah yang tetap setiap periode. Dengan demikian, pemilik tidak lagi mempedulikan tindakan apa yang akan dilakukan manajer karena risiko pengelolaan perusahaan akan dipikul oleh si manajer. Yang kedua ada pemantauan langsung. Apabila pemilik bisa mengawasi langsung tindakan manajer tanpa biaya besar, maka masalah akan dapat diselesaikan. Nah, kontrak antara pemilik dan manajer dapat direvisi. Misalnya, manajer akan memperoleh gaji yang lebih rendah apabila pemilik mendapati manajer telah melalaikan tugasnya. Dan ketiga adalah pemantauan tidak langsung. Nah, karena pekerjaan manajer tidak dapat diawasi secara langsung, maka pekerjaan manajer dapat diatributkan dengan hal lain. Misalnya, apabila laba perusahaan lebih rendah daripada yang diharapkan pemilik, maka pemilik dapat menganggap manajer telah melalaikan tugasnya, sehingga pemilik akan memberikan gaji yang lebih rendah kepada si manajer. Nah, dengan demikian, manajer tentunya akan memilih untuk bekerja lebih keras lagi. Dan yang terakhir adalah memberikan bagian laba kepada manajer. Nah, jika alternatif ini dipilih, maka pemilik akan meminta pembayaran hasil usaha seperti sewa dari manajer dalam jumlah yang tetap setiap periode. Dengan demikian, pemilik tidak lagi mempedulikan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh manajer karena risiko pengelolaan perusahaan akan dipikul oleh manajer. Selanjutnya, manfaat informasi manajer. Manajemen laba. Ada berbagai macam bentuk keuntungan informasi yang dapat diambil oleh para manajer. Salah satu kemungkinan adalah bahwa manajer mungkin memiliki informasi tentang hasil sebelum penandatanganan kontrak atau yang disebut sebagai informasi prakontrak.
Misalnya, manajer akan menandatangani kontrak karena manajer sudah mendapatkan informasi bahwa pendapatan perusahaan ke depannya akan mengalami kenaikan. Sehingga tujuan manajer di sini adalah untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Nah, namun jika pemilik telah mengetahui informasi tersebut, manajer akan dianggap sebagai menyalahi kontrak atau manajer dapat memperoleh hasil hasil informasi setelah penandatanganan kontrak sebelum memilih suatu tindakan. Nah, ini dinamakan informasi prakeputusan. Dan jika informasi hasil cukup buruk, manajer dapat mengundurkan diri jika situasi ini diperbolehkan di dalam kontrak. Namun kemungkinan lain adalah bahwa manajer menerima informasi setelah tindakan tersebut dipilih. Misalnya, manajer dapat mempelajari laba bersih sebelum dilaporkan kepada pemilik. Jika pemilik tidak dapat mengamati laba bersih yang dihasilkan, maka manajer dapat mengelola pendapatan laba bersih sehingga memaksimalkan kompensasi. Prinsip pencerahan, revelation principle. Prinsip ini digunakan untuk meminimalisir atau mengatasi konflik kepentingan. Untuk meminimalisir manajemen laba, biasanya perusahaan memberikan kompensasi atau bonus terhadap manajer. Manajer bisa saja melaporkan laporan sesuai dengan kebenaran, namun terdapat beberapa kondisi yang membuat manajer tidak melaporkannya sesuai dengan kebenaran. Nah, kondisi yang pertama adalah manajer menginginkan kesamaan utilitas antara dia dengan pemiliknya sesuai dengan kinerja manajer. Namun faktanya hal itu tidak semudah yang didapat. Dan jika laba tidak mencapai target, memungkinkan pemilik untuk memecat manajer, sehingga manajer memilih untuk melakukan manajemen laba. Kondisi kedua adalah banyak kontrak kompensasi yang membatasi bonus kepada manajer. Misalnya, bonus dibayarkan ketika laba lebih besar 10% dari ekuitas. Ketika hal ini terjadi, maka bonus akan dibayarkan. Namun ketika laba lebih kecil dari 10%, maka bonus tidak akan dibayarkan. Meskipun pendapatan perusahaan naik, sehingga di sini akan muncul moral hazard yang akan dilakukan oleh manajer. Nah, kondisi ketiga adalah bahwa manajer memiliki perkiraan laba tahun depan, tapi itu merupakan laporan yang jujur dan ramalan berpotensi yang sangat mahal yang dibuat manajer. Namun karena manajer tersebut takut hilangnya reputasi dan tanggung jawab, eh, jika ramalan tersebut tidak terjadi dan jika ramalan tersebut sesuai dengan perkiraan manajer, maka manajer menginginkan bonus yang tinggi pula dikarenakan ramalan tersebut bernilai mahal. Nah, selanjutnya mengendalikan manajemen laba. Manajemen laba yang oportunis dapat dikendalikan dengan memperkuat tata kelola perusahaan. Jika kita memahami manajemen laba dari sisi perilaku oportunistik, seorang manajer, maka seorang manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan tujuan pribadi mereka untuk memaksimalkan utilitasnya. Seorang manajer yang oportunis akan menghasilkan kebijakan akuntansi untuk mengelola angka akuntansi agar dapat memaksimalkan utilitasnya. Maka dari itu, untuk mengendalikan mungkin membutuhkan seperti audit dan kompensasi komite badan, mungkin termasuk anggota independen dan terpelajar secara finansial untuk memantau manajemen laba. Melindungi kreditur dari keuntungan informasi yang dimiliki oleh manajer. Pertama, menaikkan suku bunga terhadap pinjaman. Akibatnya, manajer akan berkomitmen untuk tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan para kreditur. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan persyaratan dalam perjanjian pinjaman, di mana manajer setuju untuk membatasi dividen atau pinjaman tambahan saat pinjaman dilunaskan. Yang kedua, cara lain untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman adalah meminta manajer untuk memegang utang perusahaan. Jika perusahaan mendekati kesulitan keuangan dan manajer tidak memegang utang, maka manajer mungkin akan tergoda untuk mengadopsi proyek yang berisiko berlebihan. Jika mereka memperoleh hasil dari proyek berisiko ini, maka kesulitan akan dihapus. Jika tidak, pemberi pinjaman menanggung banyak kerugian. Implikasi teori agensi untuk akuntansi. Apakah dua lebih baik dari satu? Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa sebuah kontrak yang didasarkan pada
sebuah pengukuran performa seperti pendapatan bersih kurang efisien daripada first base contract. Hal ini mengakibatkan munculnya sebuah pertanyaan, apakah second base contract dapat dibuat lebih efisien dengan berdasarkannya pada pengukuran second performance dalam penambahannya pada pendapatan bersih. Contohnya harga saham yang juga merupakan informasi mengenai performa manajer. Nah, Holmstrom menyatakan bahwa menyediakan pengukuran yang kedua juga dapat diobservasi dan memberikan beberapa informasi mengenai usaha manajer yang terkandung dalam pengukuran yang pertama. Sebagai akibatnya, pendapatan dan harga saham bersama-sama akan memberikan refleksi yang lebih baik mengenai usaha manajer sekarang daripada hanya salah satunya. Tentu, harga saham cenderung tidak stabil dan dipengaruhi oleh kejadian ekonomi secara luas. Namun, analisa Holmstrom menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa ganggunya variabel kedua, variabel tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari second base contract jika variabel tersebut mengandung paling sedikit beberapa tambahan informasi usaha. Kekakuan kontrak. Kontrak cenderung kaku atau rigid pada waktu ditandatangani. Misalnya, setelah ditandatangani, kontrak sulit untuk diubah. Dengan demikian, kebijakan akuntansi penting karena mereka dapat mempengaruhi kontrak. Rekonsiliasi teori pasar modal yang efisien dengan konsekuensi ekonomi. Perusahaan mampu mensejajarkan kepentingan manajer dan pemilik, konsisten dengan versi kontrak efisien teori akuntansi positif. Nah, teori agensi menunjukkan bahwa kontrak kompensasi yang terbaik biasanya dapat dicapai apabila berbasis kompensasi manajer atas satu atau lebih ukuran kinerja, sehingga manajer memiliki insentif untuk memaksimumkan kinerja selama kinerja lebih tinggi, menyebabkan harapan pembayaran yang lebih tinggi pula. Nah, hal ini juga diharapkan oleh para pemilik, sehingga dapat dipahami mengapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi meskipun berbeda dengan implikasi teori pasar efisien. Dalam teori pasar efisien, hanya kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas harapan dan menciptakan konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi dan pasar efisien tidak perlu inkonsisten, dapat direkonsiliasi dengan teori akuntansi positif dengan dukungan normatif dari teori agensi yang menunjukkan mengapa perusahaan masuk ke dalam kontrak kerja dan kontrak utang yang tergantung pada informasi akuntansi. Tanpa argumen ini, perhatian manajerial tentang kebijakan akuntansi akan bertentangan dengan efisiensi pasar. Baik, itu adalah sedikit paparan materi mengenai konflik analisis. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.